dan menghakimi. Saudara, sebenarnya tema ini sangat berat saya rasakan untuk saya bahaskan pagi ini. Saya bergumul, bagaimana saya mau letak tema itu? Kalau kita buka Alkitab, memang disebut jangan memfitnah terus. Kita ini suka dengar yang sedap-sedap di telinga saja kan? Kita takut dipukul. Tapi satu hal yang buat saya sedar setelah itu bahwa firman Tuhan itu bertujuan untuk menegur kita. Betul? Firman Tuhan itu bertujuan untuk memperbetulkan kita. Dan firman Tuhan itu bertujuan untuk mengajar kita. Karena itulah wujud dalam Yakobus 4 ayat 11 hingga 12 ini. Yang berkata, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi, dengar ini ya, tetapi siapakah engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Wah, ini ayat boleh bikin tersinggung ini. Ya kan? Kalau kita perhatikan latar belakang kitab Yakobus ini saudara, apa tujuan Yakobus menuliskan teks dalam Yakobus ini? Yaitu dia mau membangun semangat orang percaya Yahudi yang saat itu mereka menderita pelbagai pencobaan yang menimpa mereka, yang menguji iman mereka. Bahkan penulisan Yakobus ini adalah bertujuan untuk memperbaiki pelbagai pengertian mereka yang selama ini salah mengenai sifat iman yang menyelamatkan. Dan juga untuk menasihatkan dan membina pembacanya termasuk kamu dan saya mengenai hasil-hasil praktis iman dalam hidup yang benar dan perbuatan yang baik. Jadi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan secara saksama ayat bacaan ini, 2 ayat bacaan ini saja, kita akan menemukan ada 2 hal yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Yakobus. Yaitu yang pertama, hal mengkritik, hal memfitnah dan juga menghakimi. Apa sebenarnya yang Yakobus mau sampaikan kepada kita? Apa sebenarnya yang Yakobus mau sampaikan kepada kamu dan saya hari ini? Nah, kita akan perhatikan bersama. Yang pertama, secara umum, fitnah adalah kebohongan yang tidak punya dasar kebenaran. Fitnah adalah kebohongan yang tidak punya dasar kebenaran. Sebab itu saudara, dalam ayat 11 ini mengatakan, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya, ia mencela hukum, menghina hukum Allah itu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan fitnah itu saudara? Fitnah merupakan komunikasi kepada satu orang atau lebih dengan tujuan untuk memberi stigma atau pandangan negatif terhadap seseorang. Berdasarkan fakta, berdasarkan penyataan palsu, sehingga hal ini akan mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Fitnah juga merupakan satu tuduhan yang tidak berasas, yang diada-adakan, yang dibuat-buat untuk memburukkan orang lain, untuk menjatuhkan orang lain. Hati-hati saudara. Tahukah kamu saudara, fitnah ini muncul karena wujudnya rasa cemburu, iri hati, kebencian manusia, kemunafikan dalam diri manusia. Bahkan karena ada rasa sakit hati. Ada yang tidak beres dalam hati dia. Pendek kata saudara, fitnah adalah cara yang digunakan oleh seseorang itu menghalalkan segala cara demi untuk mencapai impian mereka. Ini sangat licik, sangat tidak baik.
Harus hati-hati, Tuhan tidak berkenan. Kita berusaha menghalalkan segala cara agar kita terlihat lebih baik, lebih hebat dari orang lain. Itu salah, saudara. Tahukah kamu, saudara, kita harus berhati-hati dengan fitnah itu. Sedar atau tidak, saudara, fitnah itu ia menduduki peringkat dosa yang tertinggi menurut Allah. Sehingga Allah melarang dengan sangat keras. Kalau kita ingat 10 hukum Allah. Dalam perintah yang ke-9 berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hati-hati, saudara, saksi dusta sama seperti memfitnah. Karena ketidakbenaran sedang disebarluaskan. Dan orang yang suka memfitnah itu, saudara, dan menyebarkan gosip itu pasti suka menimbulkan pertengkaran, ya kan? Amsal 22 ayat 10 berkata, usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran. Itu kata firman Tuhan. Dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Kalau ada orang yang suka bertengkar itu, saudara, cari sumbernya. Pasti ada satu orang si tukang pembuat masalah. Ya kan? Mulut orang yang satu orang itu boleh membuat masalah bagi semua orang, bagi banyak orang. Karena itu Yakobus menyamakan fitnah itu menghakimi. Orang yang melakukan fitnah adalah pencela hukum. Jadi hari ini, saudara, apa yang kita pelajari dari bagian pertama ini? Apa respon atau tindakan kita? Mulai saat ini, saudara, belajarlah untuk menghindari para pembuat masalah. Hindari orang-orang yang suka memfitnah orang lain. Hindari orang-orang yang suka memburukkan orang lain. Hindari orang-orang yang suka menceritakan orang lain agar diri dia terlihat lebih hebat, lebih baik. Amsal 17 ayat 14 berkata, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah, kata firman Tuhan. Undurlah sebelum perbantahan mulai. Undurlah diri sebelum pergaduhan itu bermula. Jangan kau lagi jadi batu api situ, yuk kipas-kipaskan. Tapi itu kesukaan kita, kesukaan manusia. Kipas-kipaskan, makin besar api dia makin syuk. Ada orang kata makin dekat muka mereka dua kan berarti makin panas gosip tuh kan. Begitulah dia. Ingat, memang akan ada orang yang seperti ini. Hobinya suka menceritakan orang lain. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kamu bertemu dengan orang seperti ini, segeralah menghindar. Amsal 27 ayat 12 berkata, kalau orang bijak, sini dengar, orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, dia berjalan terus sampai akhirnya dia yang kena celaka. Jadi harus hati-hati. Ingat? Yang kedua, Yakobus mau tekankan kepada kita dalam 2 ayat ini tadi tentang hal menghakimi. Yang pertama, jangan memfitnah. Yang kedua, jangan menghakimi. Menghakimi berbicara tentang kesombongan. Matius 7 ayat 1 berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kalau kita imbas kembali, saudara, sejarah Alkitab, sejak dari zaman Yesus, memang sudah ada kumpulan-kumpulan gosip itu, saudara. Sehingga kemanapun Yesus pergi, dia selalu diikuti oleh para pengkritik. Yesus selalu diikuti oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka mengikuti Yesus bukan untuk mempelajari tentang Yesus,
tetapi untuk mengkritik dia, untuk mencari titik kelemahan Yesus. Hati-hati. Saudara, dalam Alkitab menceritakan kepada kita, orang Farisi, ahli Taurat, mereka mengikut Yesus bukan untuk mempelajari firman Tuhan. Tetapi mereka mau menghakimi Yesus. Mereka mau mencari titik kelemahan Yesus. Mereka mau mencari kesalahan Yesus. Dan mereka berusaha melemparkan banyak isu dengan tujuan provokasi untuk menjatuhkan Yesus. Hati-hati saudara, ini berlaku di sekitar kita, di tempat kerja, dimanapun, dan tidak terkecuali di gereja. Bahkan mereka ini berusaha melontarkan soalan. Bukan karena mereka benar-benar mau mengerti, mau belajar. Tetapi mereka bertanya karena mereka mau memerangkap Yesus. Jahat kan? Sebagai contoh. Saya ada contoh sini. Yohanes 8 ayat 3 hingga 8. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya. Di depan Yesus. Mereka membawa seorang yang kedapatan berbuat zina. Mereka melemparkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Lihat dalam ayat 5, oke? Tengok cara mereka provok Yesus. Musa dalam hukum Taurat, dia memerintahkan kepada kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Pandai kan? Apakah pendapatmu tentang itu? Mereka tanya kepada Yesus. Ayat 6 kita perhatikan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Mereka mau tes-tes Yesus. Supaya mereka memperoleh sesuatu untuk mereka menyalahkan Yesus. Saudara, melalui ayat ini kita dapat melihat bagaimana para ahli Taurat dan orang Farisi mereka sengaja mau memerangkap Yesus dengan melontarkan banyak pertanyaan di depan umum. Ingat, hati-hati ketika kita mau menegur. Menegur jangan sampai mempermalukan. Pegang prinsip itu. Saat kita mau menegur seseorang, jangan di depan umum. Bawa dia berdua. Berjumpa dengan dia secara pribadi. Ingat, menegur jangan sampai mempermalukan orang lain. Harus hati-hati. Mereka bertanya kepada Yesus dengan tujuan untuk memerangkap Yesus. Sebab itu mereka tanyakan soalan itu di depan banyak orang. Tetapi yang menariknya bagaimana respon Yesus. Bagaimana Yesus meresponi para followers toksik ini. Orang Farisi dan ahli Taurat yang mengikuti dia. Perhatikan ayat 12. Lalu Yesus membungkuk, dia menulis dengan jarinya di tanah. Ayat yang ke-7 berkata, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Saudara, saya tanyakan, apakah ada di antara mereka yang melempari batu kepada perempuan itu? Tidak ada kan? Malah mereka pergi dan mereka meninggalkan Yesus bersama-sama dengan perempuan itu. Dan perhatikan ayat 8, 9 hingga 11. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Nah, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya tadi itu. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakan mereka? Mana mereka yang mau menghakimi kamu tadi? Mana mereka yang mau melempari kamu dengan batu tadi? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Ayat 11 kata perempuan itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi
mulai dari sekarang. Wah, begitu luar biasanya saudara respon Yesus. Kita juga harus mempelajari bagaimana respon Yesus terhadap kata-kata negatif yang dilemparkan kepada kita. Kita juga harus belajar daripada Yesus bagaimana dia meresponi para followers toksik itu. Orang Farisi dan ahli Taurat yang coba untuk mengkritik, yang coba untuk menghakimi Yesus dalam cerita ini. Jangan terlalu memikirkan kata-kata yang negatif. Tetap berjalan dan terus berkarya. Oke? Tidak perlu terpuruk dalam rasa sakit hati. Kau sakit hati kan dia senang hati. Sehingga akhirnya kita mempunyai keinginan, kecenderungan untuk membalas perbuatan mereka terhadap kita. Apalagi mau menghakimi mereka semula. Dia buat saya buat dia lah. Kan selalu begitulah dia. Baru kau tahu apa saya rasa. Macam itu dia. Karena secara tidak langsung kita ini sama seperti mereka. Jadi jangan. Apakah kamu sadar saudara? Di setengah tempat, bahkan mungkin ada di kalangan kita. Ada jemaat yang takut ke gereja. Ada jemaat yang takut terlibat dalam pelayanan Tuhan. Ada jemaat yang takut untuk beribadah dan berkumpul dengan jemaat yang lain. Karena apa saudara? Karena mereka takut mereka tidak diterima. Mereka takut mereka dihakimi. Mereka takut hidup mereka dinilai. Mereka takut keluarga, anak-anak, pasangan mereka dinilai oleh orang lain. Dia melayani angkat tangan, dia tinggi betul dia angkat tangan. Anak dia belum bagus hidup anak dia. Macam itu kita kan? Ada ramai jemaat takut ke gereja karena sikap kita. Mereka merasakan saya tidak layak ke gereja karena hidup saya ini tidak baik. Saya tidak layak ke gereja karena anak saya tidak baik. Tidak macam anak orang lain. Sehingga mereka takut menjadi diri mereka sendiri. Ketika mereka hadir ke gereja, mereka dihakimi, mereka dikritik, mereka dinilai penampilan mereka dari atas sampai ke bawah. Sangat menyedihkan kan? Saudara, apa yang membuat orang Kristen menjadi munafik? Yaitu kita. Karena kita tidak dapat menerima orang lain apa adanya. Ya kan? Mengapa ada ramai orang Kristen tidak mau ke gereja? Karena kita sering menghakimi mereka. Mengapa ada ramai orang tidak mau terlibat dalam pelayanan Tuhan? Karena kita menilai keluarga mereka. Sehingga mereka malu untuk berada di mimbar untuk melayani Tuhan. Saudara, kalau kita rindu jemaat gereja BKBM ini memiliki banyak variasi dari pelbagai suku bangsa, pelbagai latar belakang, pelbagai taraf pendidikan, taraf sosial yang berbeza datang beribadah di tempat ini, makanya jangan menghakimi. Urusan kita ini masing-masing dengan Tuhan. Kan? Saudara atau saya tidak punya hak untuk menilai dan menghakimi orang lain. Amin. Bah, diam sudah. Tersinggungkah? Ingat, sikap memandang rendah orang lain dan sentiasa merasakan diri benar itu merupakan sebuah kesombongan rohani yang Tuhan tidak berkenan. Ingat, satu lagi cerita. Tentang orang Farisi dan pemungut cukai, apa yang terjadi? Di situ firman Tuhan katakan, kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang seorang adalah pemungut cukai.
Nah, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini katanya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku ini tidak sama macam orang lain." Kan? Saya bukan perampok. Saya bukan orang lalim. Saya bukan pezina. Bukan juga macam pemungut cukai ini. Wah, dia begitu dia berdoa, dia tunjuk orang di sebelah dia. Saya bukan macam pemungut cukai ini. Saya ini berpuasa, nah katanya, 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi apa yang pemungut cukai itu lakukan? Ia berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, tidak berani melihat ke langit. Melainkan dia memukul dirinya dan dia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu," itu kata firman Tuhan, "orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Amin. Jadi saudara, dalam ayat ini, Yesus sedang mengajar kita tentang apa? Kepada orang yang selalu menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain itu, mereka terlalu sombong rohani. Dan dia pikir kalau dia berpuasa 2 kali seminggu, macam kata orang Farisi itu tadi, dialah yang paling benar. Padahal Tuhan tidak berkenan dengan sikap dia. Apa kata Yesus? Ayat 14 tadi mengatakan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Itu kata firman Tuhan. Jadi renungkan saudara, hari ini ada masanya kita berada di tempat yang sama seperti Yesus. Betul? Kita sama seperti Yesus, sama seperti pemungut cukai tadi. Kita berusaha untuk merendahkan diri, merendahkan hati kita. Kita dihakimi tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri. Tapi ada masanya saudara, kita ini sama macam orang Farisi dan ahli Taurat tadi. Kita yang menghakimi orang lain. Kita yang menilai orang lain menurut standar dan pandangan mata kita sendiri. Saudara, ketika seseorang itu menempatkan dirinya sebagai seorang hakim, yang mulai menganggap dirinya lebih tinggi, lebih tahu, lebih hebat, lebih sempurna dari orang lain, bahkan mulai membuat penghakiman terhadap orang lain, sedangkan dia sadar juga, dia juga punya banyak kelemahan dan dosa. Ingat, kalau kita seperti ini, kita adalah sombong rohani. Kita adalah seorang pribadi yang sangat sombong. Seringkali kebaikan orang itu kita tidak ingat, kan? Tetapi ketika dia melakukan satu kesalahan saja, hanya 1 kali itu, kita akan ingat selamanya. Betul? Manusia mempunyai kecenderungan itu. Sentiasa merasakan diri selalu benar. Jadi hati-hati saudara, hari ini harus berhati-hati. Jangan sampai saudara menjadi sombong rohani. Jangan mulai berjinak-jinak untuk menghakimi orang lain. Jangan mulai berjinak-jinak untuk menceritakan tentang orang lain. Dan menjatuhkan tuduhan yang tidak berasas terhadap orang lain. Amin. Harus kita ingat, harus kita hati-hati dalam kita mempergunakan kehidupan kita. Sebab itu saya tanyakan dari awal tadi, kalau kita pikirkan sehingga hari ini, sejauh mana hidup kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Apakah selama ini perbuatan, tutur kata kita menjadi berkat untuk orang lain? Orang akan gemar berada dekat dengan kita. Atau bila kita datang, orang akan mulai menjauh. Kan? Apa orang cakap, radio bergerak, CNN.
Oh tuh CNN datang, kata mereka. Itu istilah yang orang selalu pakai. Kalau kita cerita saja dengan orang ini kan, wih sekelip mata tersebar dengan semua orang di dunia yang fana ini kan. Harus hati-hati memperlakukan kehidupan kita. Jadilah berkat melalui tutur kata kita, perbuatan kita. Sehingga orang gemar berada dekat dengan kita. Jangan sesekali berusaha untuk menghakimi orang lain supaya saya terlihat lebih hebat. Ya kan? Jadi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita pagi ini. Mengapa firman Tuhan katakan jangan memfitnah dan menghakimi? Karena penghakiman itu hak mutlak Allah. Saudara dan saya tidak punya kuasa. Ayat 12 mengatakan hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Dengar perkataan ini, tapi siapakah engkau? Sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia. Yakobus mengatakan bahwa hanya ada satu hakim yang adil. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang mampu menyelamatkan dan membinasakan. Jadi sudah selayaknya kita ini sebagai orang percaya, kita harus tunduk di bawah hukum Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita menyerang orang lain dengan perkataan kita, itu berarti kita sedang merebut peranan dan tanggung jawab Allah, kuasa Allah. Hanya Allah saja yang berhak untuk menghakimi manusia, bukan kamu atau saya. Jadi seharusnya peranan kita sebagai orang percaya, community kita sebagai orang percaya, kita adalah sebagai alat. Kita adalah sebagai platform untuk semua orang mengenal Tuhan. Dan harus menjadi tempat untuk kita saling membangun satu sama lain. Meskipun ada kalanya perselisihan, pergeseran itu tetap berlaku. Namun Yakobus mengingatkan agar kita tidak saling memfitnah dan menghakimi. Ingat, bahwa Allah adalah satu-satunya pembuat hukum dan hakim yang sejati. Dan Dialah satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan dan membinasakan umat manusia. Karena itu sangat penting bagi kita untuk tidak memperkatakan atau melakukan sesuatu yang merampas kedaulatan dan kemuliaan Tuhan. Sebab itu Yakobus memberi penegasan dalam ayat terakhir dia tadi. Siapakah engkau? Sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia. Berarti saudara dan saya bukan siapa-siapa. Sedar itu. Allah telah memberikan begitu banyak hak istimewa kepada setiap kita. Dan tetaplah beringat, ingat selalu bahwa kita tidak boleh mempunyai keinginan untuk mencuri kedaulatan dan kemuliaan Tuhan. Namun sebaliknya saudara, rendahkanlah dirimu dan muliakanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti Yesus dalam ayat Filipi ini, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan Yesus mengosongkan dirinya sendiri. Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus sendiri merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Itu yang Yesus lakukan. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Jadi saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, seperti dalam ayat 12 tadi yang mengatakan, siapakah engkau? Sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia. Saudara, kita ini bukan siapa-siapa. Malah kita tidak layak untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Hari ini saya mau membawa kita semua untuk merenungkan kembali kehidupan kita. Sehingga hari ini saudara, apa yang telah kita lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah hari ini kita siap untuk memberikan tangan kita untuk menyambut kehadiran setiap orang yang ada di dekat kita? Apakah kita mampu untuk tetap mengasihi tanpa menghakimi mereka? Apakah kita tetap mau menjaga tutur kata dan perbuatan kita agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kita membangun iman orang-orang yang bersama dengan kita? Saudara, hari ini ada ramai orang Kristen yang semakin menjauh dari gereja Tuhan. Semakin menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Semuanya adalah karena sikap kita yang selalu mengkritik, yang selalu membuat penilaian terhadap orang lain, yang selalu menghakimi orang lain, menilai orang lain menurut pikiran kita sendiri. Sehingga tanpa sadar, kita telah membuat mereka semakin menjauh dari Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita ingat saudara, Yesus sangat mengasihi kamu dan saya. Kasih Tuhan itu tidak pernah ada garis batasnya. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, Tuhan tetap menerima kita dan mengasihi saudara dan saya apa adanya. Harus kita ingat itu.